Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wartaekonomi.co.id. Biaya haji diusulkan naik 2 kali lipat. Said Didu ungkap adanya kemungkinan dana jamaah digunakan untuk infrastruktur. Warta Ekonomi Jakarta. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu mengomentari usul Kementerian Agama untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per jamaah. Aneh, tulis pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini dalam akun Twitternya 20 Januari 2023. Dia mempertanyakan kemana uang calon jamaah haji tahun sebelumnya. Itu uang jamaah, bukan uang pemerintah. Atau uang jamaah tersebut sudah digunakan pemerintah untuk biaya infrastruktur atau peruntukan lain dan tidak bisa dikembalikan, tandasnya. Sebelumnya diberitakan pemerintah melalui Menteri Keagamaan Yakut Khalil Qomas mengusulkan BPIH 1444 Hijriah atau 2023 Masehi sebesar 69.193.733 per jamaah. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI Kamis 19 Januari 2023. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp98.809. Ini naik sekitar Rp514.888 dengan komposisi bibit sebesar 69 juta sekian atau 70% dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar 29 juta atau 30% komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji. Ucapnya di kanal YouTube Komisi 8 DPR RI. Dia menjelaskan dengan menggunakan asumsi dasar ini, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran bibit tahun 2023 sebesar 69.193.000 sekian. Yang terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, ini menjadi besaran yang paling besar, yaitu 33.979.000 hampir 34 juta. Kemudian akomodasi di Mekah 18.768.000, akomodasi di Madinah 5.600 sekian ribu, living cost 4 juta sekian, visa 1.200.000 dan paket layanan Mas Air 5.500.000. Lanjut kata dia, komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi ini, pemerintah telah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jamaah haji reguler sebesar 5.985 triliun atau 5.387.189.358. Hal ini terdiri dari komponen biaya penerbangan, pelayanan akomodasi 117 triliun ya. 117 miliar 142 ribu 117 triliun. Wow. Luar biasa. Pelayanan konsumsi 1 triliun. Pelayanan transportasi 966 miliar. Pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina sekian. Selanjutnya ya. Nah, itu terkait dengan pertanyaan kritis lah ya, pertanyaan kritis dari Said Didu yang mempertanyakan kemana yang mempertanyakan jangan-jangan pemerintah meminta atau menetapkan biaya ibadah haji tahun ini ya hanya akan dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Itu kecurigaan salah satu tokoh kita. Dan ini pertanyaan kritis ini juga biaya yang sangat tinggi ini juga menimbulkan pertanyaan yang sangat menjadi polemik di bawah ya, terutama bagi mereka yang kurang mampu
ya. Bahkan ada seorang jamaah yang tidak jadi mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji karena isu kenaikan. Sekali lagi ini masih wacana, ya, masih wacana yang Pak Presiden Jokowi pun sempat melakukan pernyataan bahwa jangan ribut dulu, ini masih wacana, belum ditetapkan. Nah, kalau besok sudah ditetapkan atau diketok palu oleh DPR misalnya, karena proses penetapan biaya haji ini kan harus dengan persetujuan Dewan, ya, harus dengan persetujuan DPR. Nah, baru kita bisa memberikan komentar yang tepat. Akan tapi kalau melihat gelagat dari Pak Presiden, ya, sepertinya biaya ini tidak akan sepenuhnya disetujui, ya, tidak sepenuhnya disetujui mengingat polemik yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai masyarakat gagal melaksanakan ibadah haji karena biaya yang terlalu tinggi. Padahal pemerintah Arab Saudi katanya menurunkan biaya pelaksanaan ibadah haji. Ya, nilai dana yang dikelola oleh negara pada hari ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang katanya diinvestasikan ke infrastruktur dan yang lainnya, keuntungannya kemana? Kenapa itu tidak digunakan? Ya, kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pelaksanaan ibadah haji? Sudah dijawab oleh pemerintah. Ya. Itu pemerintah sudah mensubsidi pelaksanaan ibadah haji ini, akan tapi dananya tidak cukup, ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, sehingga dengan, ya, mungkin seandainya pemerintah kekeh dengan pemerintah melalui Kementerian Agama tetap kekeh dengan keputusannya untuk menaikkan ibadah haji, akan banyak jamaah yang tidak jadi melaksanakan ibadah haji pada tahun ini disebabkan karena tidak mampu. Perwakilan dari Kementerian Agama mengatakan bahwa mereka yang melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang mampu melunasi ONH, yaitu ongkos naik haji. Kalau tidak mampu, maka akan diganti oleh mereka yang mampu. Ya memang secara hukum ekonomi seperti itu. Kalau punya ongkos jalan, kalau tidak punya ongkos ya sabar dulu. Ya, cuma tidak begitu juga. Ini kaitannya dengan umat, ya. Ini kaitannya dengan kebutuhan rohani umat. Semestinya lah pemerintah memfasilitasinya karena berhubungan dengan uang, ya. Lebih kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat dari COVID-19, maka di mana bagi orang miskin yang melaksanakan ibadah haji, ya tentu mereka harus mencari, ya, harus dengan sekuat tenaga. Jangan sampai mereka mencari hutang untuk melaksanakan ibadah haji karena kalau sudah kedung terlalu lama menunggu, ya anggaplah dari tahun 2010 menunggu, bahkan ada di bawah tahun 2010 mereka sudah mendaftarkan diri, tetapi karena hanya gara-gara ongkos yang tinggi ini mereka tidak jadi punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, kalau melihat reaksi yang begitu dari yang sangat di polemik yang tadi di masyarakat, saya berkeyakinan mungkin biaya ibadah haji akan tetap naik, cuman tidak sesignifikan sekarang. Kalau tahun lalu itu 39 juta, mungkin sekarang ya 40 atau 42 juta lah, agar tidak memberatkan jamaah. Dan saya yakin negara tidak akan terbebani dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan saya pikir negara tidak perlu memberikan subsidi terhadap pelaksanaan ibadah haji ini. Mengapa? Karena ini kan bukan kebutuhan, ini bukan kebutuhan primer, ya. Artinya orang tidak akan meninggal karena melaksanakan ibadah haji. Ya, orang tidak akan meninggal. Orang tidak akan meninggal karena tidak melaksanakan ibadah haji. Semua biaya haji ini menurut saya harus 100% dibebankan kepada jamaah, ya. Negara hanya memfasilitasi. Cuma dalam menetapkan harga, ya harus disesuaikan lah, harus sesuai dengan kenyataan. Kan pemerintah Arab Saudi sudah menurunkan biaya haji.
kenapa di Indonesia justru dinaikkan? Karena alasannya inflasi dan sebagainya. Ada berapa sih hitung-hitungan ekonominya? Ada banyak ahli ekonomi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Sekali lagi, semoga polemik terkait ongkos naik haji ini bisa difahami oleh pemerintah agar jamaah tidak batal melaksanakan ibadah haji hanya karena tidak mampu melunasi biaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.